Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Nur Hasan Siregar. Uh, Kali ini akan membuat atau memberikan presentasi tentang materi perkuliahan pemrograman komputer yang disampaikan kepada mahasiswa program studi teknik sipil. Ya, video ini merupakan video pertama saya tentang mata kuliah atau pemberian materi mata kuliah. Kita tahu di masa ini masa sulit, yaitu penyebaran COVID-19, di mana kita dituntut untuk saling menjaga untuk memutus mata rantai penyebaran virus, mengurangi pertemuan-pertemuan sebagaimana mestinya. Kita tidak dapat melakukan perkuliahan di dalam kelas, namun untuk supaya hal tersebut tidak menjadi kendala dalam proses perkuliahan, saya menggunakan media YouTube untuk memberikan materi perkuliahan. Sebelumnya kita sudah mengadakan pertemuan melalui aplikasi Zoom, namun sebagian besar mahasiswa tidak dapat mengikuti pertemuan. Dari informasi yang saya terima, kebanyakan mahasiswa kesulitan dalam koneksi internet atau bandwidth untuk kuliah pada waktu atau pada waktu roster yang telah ditentukan. Walaupun Zoom tersebut sebenarnya bisa recording, atau mungkin nanti diupload ke YouTube, namun saya memilih untuk membuat video supaya dapat ditonton oleh mahasiswa kapanpun dia siap untuk menontonnya dan bisa tersampaikan materinya kepada setiap mahasiswa. Oke, saya mulai untuk penyampaian materinya. Materi pertama yaitu tentang apa itu pemrograman. Untuk memahami apa itu pemrograman, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu program. Program itu sendiri merupakan kumpulan dari instruksi atau serangkaian instruksi yang kita berikan kepada komputer. Ini secara sederhana. Nanti setelah saya terangkan mungkin bisa lebih paham apa itu instruksi yang dimaksud. Penjelasan yang lebih terperinci bisa juga diartikan bahwasanya program adalah urutan instruksi terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Intinya di sini adalah memberikan instruksi kepada komputer. Kalau ini sebuah instruksi, bagaimana dengan program-program yang besar, contohnya Word, Excel, atau Adobe Photoshop mungkin, atau di dalam aplikasi teknik sipil AutoCAD, apakah ini juga dinamakan dengan program? Atau bagaimana dengan aplikasi web, Google, atau mungkin di Indonesia ada Bukalapak, ada Shopee, atau di smartphone Anda ada Facebook, ada Instagram, Twitter. Apakah juga disebut sebuah program? Ini disebut program. Tapi program yang bagaimana? Ini disebut dengan program yang kompleks. Nah, kalau dia katakan dia merupakan program yang kompleks, maka instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer juga sangat banyak dan kompleks. Nah,
Bukan cuma banyak ya, sebenarnya instruksi yang singkat pun jika kita berikan kepada komputer ya, itu juga bisa dikatakan sebuah program. Contoh, menampilkan hello world di layar monitor ya, dengan perintah mungkin ya bisa dilihat. Ini juga dinamakan dengan program ya, karena terdapat instruksi di dalamnya seperti yang kita lihat. Nah, tadi saya bilang jika dia dikatakan program yang kompleks berarti instruksinya juga banyak ya. Contohnya seperti AutoCAD, itu bisa mempunyai ribuan bahkan jutaan instruksi yang diberikan supaya program itu bisa berjalan ya. Nah, sekarang instruksi yang seperti apa dan apa sih instruksi-instruksi yang dimaksudkan itu? Instruksi itu mirip seperti kita ya, atau yang dilakukan oleh manusia ya. Tentunya Anda pernah memberikan instruksi kepada orang lain, teman Anda, atau bahkan ya orang yang tidak dikenal. Contoh, mungkin ada seorang mahasiswa baru, kebetulan Anda berada di kantin ya. Mahasiswa baru ini bertanya, "Bang, Kak, itu WD2 kira-kira ada di mana?" Oh, mungkin Anda akan memberikan instruksi, mungkin dia akan ada di kantornya, dan kemungkinan jam segini dia berada di kantornya. Anda ya, kamu ikuti saja jalan ini, setelah gedung perkuliahan lewat sebelah kiri, Anda akan menemukan gedung dekanat teknik ya, contohnya seperti itu. Kemudian Anda masuk saja, setelah melewati satu ruangan, Anda akan bertemu di situ dengan ruangan bertuliskan WD2. Bapak itu ada di situ. Itu sebuah instruksi. Ya, itu sebuah instruksi. Nah, instruksi itu harus benar. Ya. Harus sesuai urutan. Kalau terbalik dan tidak sesuai dengan urutan bagaimana? Dia akan ya kesasar ya. Yang jelas instruksinya harus sederhana ya, harus terstruktur dan harus sama-sama bisa dimengerti oleh kedua belah pihak ya. Begitu juga halnya dengan komputer ya. Instruksi yang kita berikan harus jelas. Nah, seperti apa dan bagaimana cara kita memberikan instruksi kepada komputer? Sebenarnya mirip ya. Jadi instruksi yang kita berikan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer, yaitu bahasa pemrograman. Bisa dengan bahasa pemrograman apa saja, yang penting bahasa tersebut sudah dimengerti oleh komputer. Yang jelas instruksi yang kita berikan harus sederhana dan simpel. Dengan bahasa pemrograman itu ya, kita dapat memerintahkan komputer untuk melakukan instruksi seperti penjumlahan ya, operasi matematika ya, seperti penjumlahan tadi, perkalian ya, pembagian, ataupun mungkin yang lebih berat dapat mengatur piksel dari grafik sebuah tampilan. Misalnya seperti itu. Untuk memberikan instruksi kepada komputer, kita harus tahu dulu kemampuan dari komputer yang akan kita berikan instruksinya, CPU-nya di sini maksudnya. Karena setiap komputer itu, walaupun baik dia laptop, PC ataupun smartphone, itu mempunyai spesifikasi prosesor atau kemampuan CPU yang berbeda. Yang pasti di dalamnya ada prosesor atau otak pengelola instruksi yang kita berikan. Jadi setiap CPU ya dengan jenis yang berbeda mempunyai kemampuan yang berbeda ya. Ada Xeon ya yang diperuntukkan untuk server misalnya ya, maka instruksi-instruksi yang bisa kita berikan kepada
prosesor mungkin bisa lebih bagus untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung atau aplikasi-aplikasi server. Contohnya seperti itu. Kalau smartphone, ya, kalau kita berikan instruksi PC biasa, ya, kepada smartphone, tentunya mempunyai tipikal atau perilaku yang berbeda. Ya, maksud saya itu tadi. Nah, sebagus apapun komputer yang kita miliki, sebetulnya komputer itu hanya mesin, ya. Dan itu tidak terlalu pintar, ya. Yang pintar itu adalah aplikasi atau instruksi yang Anda berikan atau yang kita berikan kepada komputer. Itu yang menjadikannya pintar. Nah, komputer itu seberapa banyak instruksi yang Anda berikan kepada komputer, komputer akan mengerjakannya dan tidak akan kena lelah, ya. Tergantung kemampuannya tadi, ya. Kita bisa memberikan instruksi untuk dikerjakan mungkin 1000 instruksi, 1 juta instruksi, bahkan 10 juta instruksi pun Anda bisa berikan kepada komputer, dan komputer akan mengerjakannya selagi komputer itu masih hidup, ya. Nah, tentunya setiap komputer tadi saya bilang ada keterbatasan, ya, bukan perkara banyaknya instruksi, tidak, tapi instruksi apa yang kita berikan kepada komputer. Kita harus hati-hati, ya, pada saat kita memberikan instruksi itu harus benar, ya. Instruksi yang kita berikan pada komputer itu harus benar. Kenapa? Karena yang salah pun akan dikerjakan. Kalau Anda tidak memberikan instruksi kepada komputer, sementara instruksi yang kita berikan itu salah, juga akan dikerjakan komputer. Ya, akibatnya mungkin, ya, disitulah terjadi hang, ya, tidak jalan, ataupun mungkin crash, ya, bisa. Nah, instruksi yang kita berikan kepada komputer disebut dengan statement. Statement ini adalah perintah yang kita berikan kepada komputer, tapi sudah dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu, ya. Misalnya saja kita punya beberapa statement yang ditulis dalam beberapa bahasa pemrograman. Nah, kalau kita berbicara statement, ya, ada banyak pengerjaan instruksi yang sama namun dengan cara penulisan yang berbeda-beda. Nanti untuk video selanjutnya saya akan berikan beberapa statement dengan program yang berbeda-beda. Di situ saya juga akan menjelaskan beberapa bahasa pemrograman yang ada, yang populer pada saat ini, ya. Ini karena terdapat perbedaan bahasa pemrograman jelasnya. Kenapa statement itu berbeda? Karena berbeda atau perbedaan terhadap bahasa pemrograman. Karena setiap bahasa pemrograman mempunyai aturan yang berbeda-beda. Ya, ada bahasa pemrograman yang harus ditulis dengan huruf kecil contohnya, ya. Ada dengan huruf besar, ya. Ada juga bahasa pemrograman yang tidak peduli dia huruf kecil ataupun huruf besar, ya. Ada juga mungkin yang harus diakhiri, setiap statement itu diakhiri dengan titik koma. Ada juga bahasa pemrograman yang tidak harus diakhiri dengan titik koma. Intinya kita harus tahu aturan dari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan, ya. Pemrograman adalah cara kita untuk memberikan instruksi yang simpel dan terstruktur kepada komputer, di mana kita harus memperhatikan instruksi yang kita berikan itu haruslah benar, ya, dan masuk akal untuk komputer. Maksudnya masuk akal di sini apa? Komputer mengerti apa yang kita maksudkan. Mungkin itu saja materi pada kali ini. Semoga, ya, bisa dipahami, ya. Untuk seterusnya akan saya siapkan video untuk materi kedua setelah materi pertama ini dipahami. Terima kasih, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.